Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas 9 strategi pembelajaran matematika, yaitu strategi belajar mengajar, aliran psikologi tingkah laku, aliran psikologi kognitif, kemampuan dasar mengajar, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, pendekatan realistik, dan pendekatan saintifik. Baiklah, selamat menyaksikan. Strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen-komponen dalam menyusun strategi diantaranya: 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Teknik kegiatan pembelajaran pendahuluan, yakni 1. Menjelaskan tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan mengetahui apa yang harus diingat, dipecahkan, dan diinterpretasi. 2. Melakukan apersepsi, berupa kegiatan yang menghubungkan antara pengetahuan lama dan pengetahuan baru. 2. Menyampaikan informasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi. A. Urutan materi. Urutan penyampaian informasi yang sistematis akan memudahkan peserta didik cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh pendidik. B. Ruang lingkup materi. Besar kecilnya materi yang disampaikan atau ruang lingkup materi sangat bergantung pada karakteristik peserta didik dan jenis materi yang dipelajari. C. Jenis materi. Dalam menentukan strategi pembelajaran, pendidik harus terlebih dahulu memahami jenis materi pembelajaran yang akan disampaikan. 3. Partisipasi peserta didik. Terdapat beberapa hal penting yang terkait dengan partisipasi peserta didik. A. Latihan dan praktek seharusnya dilakukan setelah peserta didik diberi informasi tentang suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Umpan balik. Setelah peserta didik menunjukkan perilaku tertentu, maka pendidik memberikan umpan balik terhadap hasil belajar tersebut. 4. Tes. Jenis tes yang biasa dilakukan adalah pre-test dan post-test. Tes digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, serta sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Tes dilaksanakan di akhir kegiatan pembelajaran, dan tes dilakukan setelah peserta didik melakukan latihan atau praktik. 5. Kegiatan lanjutan. 1. Memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. 2. Menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit untuk peserta didik. 3. Membaca materi pembelajaran tertentu. 4. Memberi motivasi. Aplikasi teori belajar mengajar matematika bagi seorang guru, yakninya guru dituntut sebagai pengelola proses belajar mengajar dengan cara merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengevaluasi. 2. Aliran psikologi tingkah laku. A. Teori Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar mengajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui panca indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. 3 hukum pokok dalam belajar. 1. Hukum kesiapan. 2. Hukum latihan. 3. Hukum akibat. B. Teori Skinner.
Guru Frederick Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Ia juga melakukan eksperimen terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati yang menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antara hukum belajar tersebut, 1. Law of operant conditioning, 2. Law of operant extinction, C. Teori Ausubel. David P. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna atau meaningful bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitifnya. Menurut Ausubel, bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna. Artinya bahan pelajaran itu harus cocok dengan kemampuan siswa dan harus relevan dengan struktur kognitif yang dimiliki siswa. D. Teori Gagné. Belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung, kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Dan yang kedua, objek tidak langsung, berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Belajar dapat dikelompokkan menjadi 8 tipe, yaitu belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. E. Teori Pavlov. Pavlov dikenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Pada penelitiannya mengenai hewan, anjing, tentang pencernaan, hubungan anjing yang melihat makanan dengan keluar air liurnya. Dalam penelitiannya itu, maka didapatkan bahwa hubungan dengan belajar mengajar, yakni agar siswa belajar dengan baik, maka haruslah dibiasakan. Misalnya, agar siswa terbiasa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, seorang guru hendaknya memeriksa, menjelaskan, atau memberi nilai terhadap hasil kerja siswa. F. Teori Bandura. Albert Bandura mengemukakan bahwa seseorang itu belajar dari proses meniru. Dalam penelitiannya didapatkan bahwa seseorang yang terbiasa melihat orang lain atau model berbuat jahat, maka cenderung untuk berbuat jahat. Begitupun sebaliknya. Implikasi teori ini yaitu guru harus menjadi model yang profesional yang layak ditiru oleh siswanya. G. Aliran latihan mental. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Seseorang dianggap telah belajar apabila dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Dalam belajar, yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Faktor penting yang adalah faktor penguat. Bila penguatan ditambah, maka respon akan kuat dan sebaliknya. Kelebihan dan kekurangan teori psikologi tingkah laku. Kelebihannya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur kecepatan, spontanitas, dan refleks. Lalu, membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu, sehingga menjadikan siswa untuk bebas berkreasi dan berimajinasi. Sedangkan kekurangannya, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara yang efektif. Tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan 3. Teori psikologi kognitif. A. Teori Piaget. Jean Piaget menyebutkan bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetika, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis. Proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. 1. Asimilasi. 2. Akomodasi. 3. Ekuilibrasi. Menurutnya, ada 4 tahapan perkembangan kognitif dari setiap individu. 1. Tahapan sensori motor, dimulai dari lahir sampai 2 tahun. 2. Tahap praoperasi, dimulai 2 sampai 7 tahun. 3.
tahap operasi konkret dari 7 sampai 11 tahun. 4. Tahap operasi formal, yaitu 11 sampai seterusnya. B. Teori Brunner. Jerome Brunner mengatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur yang terbuat dari pokok bahasan yang diajarkan. Teori ini membebaskan siswa untuk belajar sendiri. Karena itulah, teori ini dianggap sangat cenderung bersifat discover. Tahapan teori Brunner: 1. Tahapan informasi. 2. Tahapan transformasi. 3. Tahapan evaluasi. C. Teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah proses perkembangan insight. Insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Ciri-ciri insight. 1. Kemampuan insight seseorang bergantung pada kemampuan dasar seseorang. 2. Insight tergantung pada pengalaman masa lalu. 3. Insight tergantung pada pengaturan dan penyediaan lingkungan. 4. Pengertian merupakan bagian inti dari insight. 5. Jika telah memperoleh insight, maka dapat dipergunakan untuk menghadapi persoalan. D. Teori Brownell. William Arthur Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Belajar merupakan suatu proses yang bermakna. Banyaknya latihan pengasah otak dengan soal-soal yang rumit dan panjang merupakan pengasuh dari doktrin disiplin formal. Proses pembelajaran yang lebih baik adalah proses yang memungkinkan siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses, baik secara mental maupun secara fisik. E. Teori Dionys. Zoltan P. Dionys berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisahkan hubungan-hubungan di antara struktur, dan mengkategorikan hubungan di antara struktur. Tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Tahapan-tahapan belajar menurut Dionys, yaitu 1. Permainan bebas. 2. Permainan yang menggunakan aturan. 3. Permainan kesamaan sifat. 4. Permainan representasi. 5. Permainan dengan simbolasi. 6. Permainan dengan formalisasi. F. Teori Van Heel. Menurut Van Heel, ada 3 konsep utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Ada 5 tahapan anak dalam belajar geometri. 1. Tahapan pengenalan. 2. Tahapan analisis. 3. Tahapan pengurutan. 4. Tahapan deduksi. Dan 5. Tahapan akurasi. Kelebihan dari psikologi kognitif ini: 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Membantu siswa memahami bahan belajar dengan lebih mudah. Lalu kekurangannya: 1. Teori tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. 2. Sulit dipraktekkan khusus untuk tingkat lanjut. 4. Keterampilan dasar mengajar. A. Keterampilan menyusun skenario adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah kegiatan pembelajaran dimulai dari pendahuluan, penyajian, serta penutup dan tindak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan agar mendapat hasil dalam proses pembelajarannya. Komponen-komponen yang terdapat menentukan tahap atau langkah urutan kegiatan pembelajaran, memilih metode dan strategi, membuat rencana, mengelola kelas, memberikan konsultasi kepada peserta didik. B. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran yaitu aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajari. Kegiatan yang dapat dilakukan menarik perhatian siswa,
penggunaan alat pengajar, memberikan acuan, menimbulkan motivasi. Menutup pembelajaran yaitu pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran, yakni mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan, meninjau kembali dan mengevaluasi. C. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi pembelajaran berupa fakta, konsep, prinsip, atau prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Komponen yang terdapat: 1. Pembawa pesan, yaitu pengajar, isi pesan, yaitu kompetensi dan materi pembelajaran, media dan alat, serta penerima pesan, yaitu peserta didik. D. Keterampilan bertanya, yaitu kegiatan pengajar dalam menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, baik pertanyaan dasar maupun pertanyaan lanjutan. Komponen yang terdapat: pertanyaan yang diajukan secara jelas, pertanyaan memancing pendapat, pemberian acuan, pemusatan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. E. Keterampilan memberikan penguatan. Respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku tertentu secara baik disebut memberikan penguatan. Komponennya: penguatan secara verbal, penguatan secara non-verbal, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, dan penguatan berupa simbol serta benda. F. Keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran. Media merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. Komponennya fiksatif, manipulatif, dan distributif. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi yang dimaksud adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajar dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Komponennya: variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam pemanfaatan media pembelajaran, variasi pola interaksi, variasi stimulasi. H. Keterampilan mengelola kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan kondusif, sehingga jika terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. Komponen yang terdapat: 1. Memberikan petunjuk yang jelas pada setiap kegiatan pembelajaran. 2. Mengarahkan perilaku pada pencapaian kompetensi secara optimal. 3. Membagi perhatian secara merata ke seluruh kelas. 4. Menegur peserta didik yang berperilaku. 5. Pendekatan konstruktivisme. A. Belajar matematika menurut paham konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Jadi, guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa juga harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Konsep yang terdapat dalam paham konstruktivisme. 1. Siswa aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. 2. Siswa harusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri. 4. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. 5. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat belajar. B. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuan dapat dikembangkan. Teori belajar konstruktivisme.
1. Pengelolaan pembelajaran. 2. Pemberian bimbingan. Aspek dalam kaitannya dengan pembelajaran matematika. 1. Siswa mengkonstruksi pengetahuan matematika dengan cara mengintegrasi ide yang mereka miliki. 2. Matematika lebih bermakna karena siswa mengerti. 3. Strategi siswa lebih bernilai. C. Implementasi dalam pembelajaran matematika. Pelaksanaan pembelajaran operasi perkalian dan pembagian. Kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Dengan tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat mengkonstruksi rumus perkalian dan pembagian bilangan bulat. Pembagian kelompok digunakan untuk meragamkan perspektif cara memperoleh rumus perkalian dan pembagian, sehingga memperluas cara berpikir manusia menjadi lebih kreatif. D. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasi dalam pendidikan adalah suatu investigasi sistematis nilai tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, ongoing assessment. Terdapat 3 kegiatan pembelajaran konstruktivisme. 1. Berkaitan dengan prior knowledge siswa. 2. Mengandung kegiatan pengalaman nyata. 3. Terjadi interaksi sosial. E. Posisi pengajaran konstruktivis di antara pendekatan lain. Burton menyatakan bahwa tanggung jawab seorang guru dalam proses belajar adalah 1. Menstimulasi dan memotivasi siswa. 2. Menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman. 3. Mendiagnosis dan mengatasi kesulitan. 4. Mengevaluasi. Tujuannya adalah seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika, pengajuan pertanyaan, pengkonstruksian, pemecahan, dan pembenaran masalah matematika. Contoh setting pembelajaran konstruktivisme. 1. Bimbingan kelompok. 2. Teknik yang dapat dilakukan yaitu pemberian informasi, diskusi kelompok, pemecahan masalah, penciptaan suasana keluarga, permainan peran. 2. Konseling kelompok. 3. Konseling teman sebaya. 6. Pendekatan pemecahan masalah matematika. A. Masalah dan pemecahan masalah. Masalah matematika adalah persoalan matematika yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahannya tidak dapat segera diketemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur yang dapat ditempuh. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis sehingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. B. Cara mengerjakan pemecahan masalah. 1. Memahami masalah. 2. Membuat rencana. 3. Melaksanakan rencana. Dan 4. Pemeriksaan ulang. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Antara lain, waktu, perencanaan, sumber, teknologi, dan manajemen kelas. C. Strategi pemecahan masalah. Menurut Reis dan buku pengembangan pembelajaran matematika, disebutkan beberapa macam strategi pemecahan masalah, yaitu 1. Beraksi atau act it out. Strategi ini menuntut untuk melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian saksi fisik atau manipulasi konsep. 2. Membuat gambar atau diagram. 3. Mencari pola. 4. Membuat tabel. 5. Menghitung semua kemungkinan.
D. Pentingnya pemeriksaan hasil kembali atau looking back. Looking back adalah tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada tahapan ini, siswa mengecek kembali jawabannya dan melihat variasi dari cara yang digunakan dalam memecahkan masalah. Tahapan ini berfungsi untuk mengetahui apakah langkah-langkahnya sudah benar atau belum. Siswa juga diminta untuk mencari adakah strategi lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat kesimpulan dari hasil penyelesaiannya. Metakognisi. Metakognisi yaitu suatu bentuk kemampuan untuk melihat diri pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Terdapat 4 karakteristik metakognisi. 1. Mengetahui tujuan yang ingin dicapai melalui proses berpikir secara sungguh-sungguh. 2. Memilih strategi untuk mencapai tujuan. 3. Mengamati proses perkembangan pengetahuan diri sendiri untuk melihat apakah strategi yang dipilih sudah tepat. 4. Mengevaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan sudah tercapai. F. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh jumlah uang sebesar Rp25.000 dengan menggunakan pecahan puluhan ribu dan ribuan. Langkah-langkahnya: 1. Analisis data. Terdapat banyak cara untuk memperoleh jumlah uang Rp25.000. Misal, puluhan ribu dilambangkan P, 5 ribuan dilambangkan L, ribuan dilambangkan R. Tidak perlu digunakan sekaligus semuanya untuk mendapatkan jumlah yang diinginkan. Dengan demikian, 25 lembar uang ribuan adalah salah satu contohnya. 2. Rencana penyelesaian masalah dengan menggunakan tabel. 3. Melakukan perhitungan. Dengan memperhatikan kombinasi 3 jenis pecahan yang diperoleh, maka didapat tabel P puluhan ribuan, L 5 ribuan, R ribuan. Dari tabel didapatkan bahwa terdapat 12 kemungkinan pasangan uang pecahan hingga diperoleh jumlah 25.000. 4. Looking back. Periksa kembali jumlah dalam kolom. Kemungkinan pasangan yang lain belum termuat. 7. Pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. A. Pengertian pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. B. Orientasi pendekatan open-ended. Pendekatan open-ended sendiri dalam pembelajarannya melalui langkah-langkah khusus. 1. Presentasi masalah terbuka. 2. Menyelesaikan masalah terbuka secara individu. 3. Diskusi kelompok tentang masalah terbuka. 4. Presentasi hasil diskusi secara berkelompok. Dan 5. Penutupan. C. Mengkonstruksi problem. 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik. 2. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa. 3. Sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometri. 4. Sajikan urutan bilangan atau tabel. 5. Berikan beberapa contoh konkret. 6. Berikan beberapa latihan serupa. D. Mengembangkan rencana pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem tersebut disampaikan kepada siswa. 1. Apakah masalah tersebut kaya dengan konsep-konsep matematika dan bernilai? 2. Apakah level matematika dari masalah itu cocok dengan siswa? 3. Apakah masalah itu mengundang pengembangan konsep matematika lebih lanjut? Beberapa hal yang harus disusun. 1. Tuliskan respon siswa yang diharapkan. 2.
Tujuan masalah yang diberikan harus jelas. 3. Sajikan masalah semenarik mungkin. 4. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah. Dan 5. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk melakukan eksplorasi. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengekspresikan idenya. Peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah. Kelemahannya, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan. Contoh pendekatan open-ended. Dalam suatu keadaan, guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi. Kelompok A, tabelnya seperti di PowerPoint. Kelompok B, seperti ini. Pertanyaan untuk kelompok A. Manakah fungsi-fungsi bentuk aljabar pada kelompok B yang tabelnya seperti pada lembar pertanyaan kalian? Sedangkan pertanyaan untuk kelompok B, manakah di antara fungsi-fungsi aljabar yang grafiknya merupakan grafik pada kelompok A? Dan pertanyaan yang sama untuk kedua kelompok. Dari jawaban tersebut, jelaskan pendapat kalian dan carilah sebanyak mungkin karakteristik sama yang lain. Permasalahan ini mencakup topik fungsi linear. Tujuan pembelajarannya adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linear. Ini adalah contoh respon siswa yang diharapkan pada soal kelompok A. Sudut pandangnya perubahan rasio, pernyataan, grafik, dan rank. Dan ini contoh respon siswa yang diharapkan pada soal kelompok B. Sudut pandangnya sama, perubahan rasio, pernyataan, grafik, dan rank. 8. Pendekatan realistik. A. Pengertian pendekatan realistik. Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan pembelajaran matematika yang menggunakan situasi dunia nyata atau suatu konteks yang real dan pengalaman siswa sebagai titik tolak belajar matematika. Dalam pembelajaran ini, siswa diajak untuk membentuk pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang telah mereka dapatkan atau alami sebelumnya. Pada pendekatan realistik, peran guru sebagai seorang fasilitator, moderator, atau evaluator. B. Prinsip-prinsip pendekatan realistik. 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. 4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. 5. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. 6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. C. Pertimbangan menggunakan pendekatan realistik. 1. Pada dasarnya pendekatan realistik membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika, atau bila memungkinkan, siswa dapat menemukan sama sekali hal yang belum pernah ditemukan. 2. Implementasi pembelajaran matematika dengan pendekatan dilakukan oleh mahasiswa yang telah memahami bagaimana pembelajaran realistik disampaikan dan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran realistik dilakukan. D. Contoh desain pembelajaran pendekatan realistik.
Diketahui bahwa 6 ekor sapi sama kuat dengan 8 ekor kuda, sedangkan seekor gajah sama kuat dengan seekor sapi dan 4 ekor kuda. Bila diadakan perlombaan tarik tambang antara kelompok A dan dari seekor gajah dan 4 ekor kuda, dan kelompok B yang terdiri dari 8 ekor sapi, kelompok mana yang akan menang? 9. Pendekatan saintifik. A. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. B. Prinsip pendekatan saintifik. 1. Menemukan kembali dan mematematisasi progresif. 2. Fenomena didaktik. Dan 3. Mengembangkan model sendiri. C. Pertimbangan menggunakan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik artinya pembelajaran itu dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, pendekatan saintifik disebut juga sebagai pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik dapat menjawab rasa ingin tahunya melalui proses yang sistematis sebagaimana langkah-langkah ilmiah. Dalam rangkaian proses pembelajaran secara ilmiah, inilah peserta didik akan menemukan makna pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengoptimalkan kognisi, afeksi, dan psikomotor. Contoh desain menggunakan pendekatan saintifik. Kita ambil salah satu materi yang ada dalam pembelajaran matematika, yakni mengenai jaring-jaring kubus. Sebelumnya, dalam proses belajar mengajar tersebut, kita bisa membagi kelompok menjadi 5, yaitu A, B, C, D, dan E. Setelah itu, kita bagikan masing-masing kelompok 2 buah kubus yang sama, dan kita minta mereka untuk menggunting ruas-ruas garis pada sisi kubus tersebut, tapi jangan sampai ruasnya terputus. Berikut ini contoh penggunaan 5M pada proses belajar mengajar tersebut. 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mencoba, 4. Mengolah, dan 5. Mempresentasikan. Itulah 9 strategi pembelajaran matematika yang telah saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.